Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Melisa dari program studi pendidikan biologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi pendidikan kewarganegaraan sebagai bagian dari ujian akhir semester. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Kalau berbicara mengenai konsep dasar kewarganegaraan, banyak orang langsung menghubungkannya dengan hak dan kewajiban warga negara. Memang benar, tetapi konsep ini sebenarnya jauh lebih luas. Menjadi warga negara bukan hanya soal memiliki kartu identitas atau tinggal di suatu negara. Menjadi warga negara juga berarti memiliki rasa tanggung jawab terhadap kehidupan bersama. Nah, bagaimana jadinya kalau setiap orang hanya menuntut haknya tetapi tidak mau menjalankan kewajibannya? Misalnya, kita ingin mendapatkan lingkungan yang bersih, tetapi masih membuang sampah sembarangan. Kita ingin pelayanan publik yang baik, tetapi kita sendiri sering melanggar aturan. Atau kita ingin didengar pendapatnya, tapi ketika orang lain berbicara, kita justru tidak mau mendengarkannya. Hal-hal seperti itu mungkin terlihat sederhana, tetapi justru dari kebiasaan kecil seperti itulah kualitas suatu masyarakat terbentuk. Sebagai mahasiswa, kita sering mendengar istilah bahwa mahasiswa adalah agent of change atau agen perubahan. Awalnya saya mengira istilah itu hanya slogan, namun setelah dipikirkan lagi, ternyata memang ada benarnya. Mahasiswa memiliki kesempatan untuk menjadi contoh di lingkungan sekitarnya. Bukan berarti kita harus melakukan hal-hal besar, tetapi perubahan juga bisa dimulai dari tindakan sederhana. Misalnya, ketika ada berita yang sedang viral di media sosial, sekarang informasi sangat mudah menyebar. Dalam hitungan detik, satu berita bisa dibaca oleh ribuan bahkan jutaan orang. Sayangnya, tidak semua informasi tersebut benar. Kita sering menemukan hoax, judul yang provokatif, atau informasi yang sengaja dipelintir agar menimbulkan emosi. Sebagai mahasiswa, kita memiliki tanggung jawab moral untuk tidak langsung mempercayai semua informasi yang kita lihat sebelum membagikan suatu berita. Sebaliknya, kita mencari tahu dulu sumbernya, memastikan apakah informasi tersebut benar atau hanya opini seseorang. Sikap seperti ini mungkin terlihat sederhana, tetapi dampaknya sangat besar bagi kehidupan bermasyarakat. Kalau dipikir-pikir, menjaga persatuan bangsa di era sekarang bukan hanya dilakukan dengan mengangkat senjata seperti para pahlawan dahulu. Bentuk perjuangan kita sudah berbeda. Salah satunya adalah menjaga ruang digital agar tetap sehat, tidak ikut menyebarkan kebencian, tidak mudah terprovokasi, dan mampu berdiskusi dengan santun meskipun memiliki pendapat yang berbeda. Inilah wajah baru kewarganegaraan di era digital. Tantangannya memang berbeda dibandingkan masa lalu, tetapi nilai yang dijaga tetap sama, yaitu rasa tanggung jawab terhadap sesama dan terhadap bangsa. Selain itu, saya juga melihat bahwa menjadi warga negara yang baik bukan berarti harus selalu setuju dengan semua kebijakan pemerintah. Justru, sebagai mahasiswa, kita boleh memberikan kritik, namun kritik tersebut sebaiknya disampaikan dengan cara yang santun, berdasarkan fakta, dan bertujuan memberikan solusi, bukan sekedar menyalahkan masyarakat. Masyarakat yang baik bukanlah masyarakat yang tidak pernah mengkritik pemerintah. Sebaliknya, masyarakat yang baik adalah masyarakat yang peduli terhadap negaranya, sehingga berani menyampaikan pendapat secara bertanggung jawab demi perbaikan bersama. Kalau kita renungkan lagi, konsep kewarganegaraan sebenarnya mengajarkan keseimbangan. Kita memiliki hak, tetapi juga memiliki kewajiban. Kita bebas berpendapat, tetapi tetap harus menghargai hak orang lain. Kita ingin menjadi negara yang menjadi lebih baik, tetapi perubahan itu juga harus dimulai dari kita sendiri. Bagi saya, pelajaran paling penting dari konsep dasar kewarganegaraan adalah bahwa menjadi warga negara bukan sekedar status yang tertulis di kartu identitas. Menjadi warga negara adalah tentang bagaimana kita bersikap, mengambil keputusan, dan berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, setelah memahami pentingnya peran warga negara dalam kehidupan sehari-hari, muncul pertanyaan lain. Di tengah perkembangan teknologi yang begitu pesat dan dunia yang semakin terbuka, apakah nilai-nilai tersebut tetap bisa dipertahankan atau justru mulai bergeser karena pengaruh globalisasi? Pertanyaan inilah yang akan membawa kita ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang patologi sosial dan pengaruh globalisasi. Karena kedua hal tersebut menjadi tantangan nyata yang sedang kita hadapi sebagai generasi muda saat ini.
Kalau kita melihat kehidupan saat ini, rasanya hampir tidak ada satu hari pun yang terlepas dari pengaruh globalisasi. Bangun tidur kita membuka media sosial, mencari informasi lewat internet, berkomunikasi menggunakan aplikasi pesan, bahkan belajar juga banyak dibantu oleh teknologi. Semua itu menunjukkan bahwa globalisasi sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Globalisasi sebenarnya bukan sesuatu yang harus ditakuti, justru kita mendapatkan banyak manfaat dari adanya perkembangan teknologi dan keterbukaan informasi. Sekarang, mahasiswa bisa mengakses jurnal internasional hanya melalui internet, mengikuti seminar tanpa harus datang langsung, bahkan mempelajari keterampilan baru melalui berbagai platform digital. Hal-hal seperti ini tentu menjadi peluang yang sangat baik untuk meningkatkan kualitas diri. Namun, setiap perubahan pasti membawa tantangan. Di balik berbagai kemudahan tersebut, muncul juga berbagai persoalan sosial yang dikenal sebagai patologi sosial. Sederhananya, patologi sosial itu perilaku atau kondisi yang menyimpang dari nilai dan norma yang berlaku di masyarakat, sehingga dapat memberikan dampak negatif bagi kehidupan bersama. Kalau kita perhatikan, sebenarnya contoh patologi sosial cukup banyak dan bahkan sering kita temui di sekitar kita. Salah satunya adalah penyebaran hoax. Saat ini informasi bisa tersebar begitu cepat, tetapi sayangnya tidak semua orang memiliki kebiasaan untuk memverifikasi informasi sebelum membagikannya. Akibatnya, berita yang belum tentu benar bisa menimbulkan kepanikan, memicu konflik, bahkan memecah belah masyarakat. Selain hoax, ada juga fenomena cyberbullying yang cukup memprihatinkan. Di media sosial, terkadang seseorang merasa bebas memberikan komentar tanpa memikirkan dampaknya bagi orang lain. Padahal satu kalimat yang dianggap bercanda oleh seseorang bisa saja menjadi penyebab orang lain kehilangan rasa percaya diri, mengalami tekanan mental, atau bahkan menarik diri dari lingkungan sosialnya. Fenomena lain yang juga sering kita lihat adalah budaya flexing atau kebiasaan memamerkan gaya hidup. Tidak sedikit orang yang akhirnya merasa minder karena terus membandingkan hidupnya dengan apa yang dilihat di media sosial. Padahal apa yang ditampilkan di internet belum tentu mencerminkan kehidupan yang sebenarnya. Inilah salah satu dampak globalisasi yang sering tidak kita sadari, yaitu munculnya tekanan sosial akibat kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain. Menariknya, saat ini perkembangan teknologi juga menghadirkan kecerdasan buatan atau AI. Sebagai mahasiswa, tentu kita merasa manfaatnya karena AI dapat membantu mencari referensi, merangkum materi, atau memberikan penjelasan terhadap topik tertentu. Namun, AI juga harus digunakan secara bijaksana. Jangan sampai teknologi yang harusnya membantu proses belajar justru membuat kita menjadi malas berpikir atau hanya bergantung pada jawaban yang instan. Pada akhirnya, teknologi hanyalah alat, cara kita menggunakannya tetap bergantung pada tanggung jawab masing-masing. Kalau dipikir-pikir, masalah utama dari globalisasi sebenarnya bukan terletak pada teknologinya, melainkan pada bagaimana manusia menyikapinya. Teknologi bisa menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat apabila digunakan secara bijak, tetapi juga bisa menjadi sumber masalah apabila digunakan tanpa tanggung jawab. Mahasiswa memiliki peran yang cukup penting. Kita tidak mungkin menghentikan arus globalisasi, tetapi kita bisa menjadi generasi yang mampu menyaring pengaruhnya. Kita bisa memanfaatkan teknologi untuk belajar, berkarya, dan berbagi informasi yang bermanfaat tanpa harus menghilangkan nilai-nilai sopan santun, kepedulian, dan rasa tanggung jawab sebagai warga negara. Nah, ketika berbicara tentang pengaruh globalisasi, muncul satu pertanyaan yang menarik, yaitu di tengah derasnya arus budaya dari berbagai negara, bagaimana caranya agar Indonesia tetap memiliki persatuan dan tidak kehilangan jati dirinya? Pertanyaan tersebut membawa kita pada materi berikutnya, yaitu wawasan Nusantara. Kalau mendengar istilah wawasan Nusantara, mungkin sebagian orang langsung membayangkan peta Indonesia yang terdiri atas ribuan pulau. Memang tidak salah, tetapi makna wawasan Nusantara jauh lebih dalam daripada sekedar kondisi geografis. Wawasan Nusantara mengajarkan bahwa Indonesia adalah satu kesatuan meskipun terdiri dari berbagai suku, agama, budaya, bahasa daerah, dan adat istiadat. Semuanya tetap menjadi
menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Justru keberagaman itulah yang menjadi kekuatan bangsa, bukan kelemahannya. Kalau kita lihat kehidupan kampus, sebenarnya kita sudah merasakan keberagaman itu. Ada teman yang berasal dari daerah berbeda, memiliki logat yang berbeda, bahkan memiliki kebiasaan yang tidak sama. Namun perbedaan itu tidak seharusnya menjadi alasan untuk saling menjauh. Sebaliknya, keberagaman bisa menjadi kesempatan untuk saling belajar dan memperluas cara pandang kita. Sayangnya, di era digital seperti sekarang, perbedaan seringkali justru dijadikan alasan untuk saling menyerang. Kita bisa melihat berbagai perdebatan di media sosial yang berawal dari perbedaan pendapat, kemudian berkembang menjadi konflik karena kurangnya rasa saling menghargai. Kondisi seperti ini menunjukkan bahwa nilai-nilai wawasan Nusantara masih sangat dibutuhkan. Menjaga persatuan bukan berarti semua orang harus memiliki pendapat yang sama. Perbedaan adalah hal yang wajar dalam kehidupan bermasyarakat. Yang terpenting adalah bagaimana kita menyikapi perbedaan tersebut dengan sikap saling menghormati dan tetap mengutamakan kepentingan bersama. Sebagai mahasiswa, penerapan wawasan Nusantara sebenarnya dapat dimulai dari hal-hal yang sederhana. Misalnya, menghargai teman tanpa melihat asal daerahnya, tidak melakukan diskriminasi, mau bekerja sama dalam kelompok yang anggotanya beragam, serta tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang dapat memecah persatuan. Wawasan Nusantara bukan hanya konsep yang dipelajari dalam kelas, tetapi juga cara berpikir yang mengingatkan kita bahwa Indonesia bisa tetap berdiri kuat karena masyarakatnya mampu menjaga persatuan di tengah keberagaman. Nah, setelah membahas pentingnya persatuan dan bagaimana kita menghadapi berbagai tantangan akibat globalisasi, muncul satu pembahasan yang tidak kalah penting. Sebuah negara yang ingin tetap maju tetapi tidak hanya membutuhkan masyarakat yang bersatu, tetapi juga harus memiliki kemampuan menghadapi berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari dalam maupun luar negeri. Nilai yang akan kita bahas pada materi berikutnya yaitu ketahanan nasional. Kalau tadi kita membahas wawasan Nusantara, selanjutnya kita akan membahas ketahanan nasional. Awalnya saya mengira ketahanan nasional hanya berkaitan dengan pertahanan negara atau militer. Namun setelah mempelajarinya, ternyata maknanya jauh lebih luas. Ketahanan nasional itu kemampuan suatu bangsa dalam menghadapi berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, baik dari dalam maupun luar negeri, tanpa kehilangan persatuan dan tujuan bangsa. Saat ini ancaman terhadap negara tidak selalu berupa perang, penyebaran hoax, penyalahgunaan teknologi, intoleransi, hingga berbagai persoalan ekonomi juga dapat mempengaruhi ketahanan nasional. Oleh karena itu, menjaga ketahanan nasional bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga tanggung jawab seluruh masyarakat. Sebagai mahasiswa, kita dapat berkontribusi melalui hal-hal sederhana, seperti belajar dengan sungguh-sungguh, menggunakan media sosial secara bijak, menghargai perbedaan, serta tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa ketahanan nasional tidak hanya dibangun melalui kekuatan militer, tetapi juga melalui masyarakat yang cerdas, bertanggung jawab, dan mampu menjaga persatuan. Nah, setelah memahami pentingnya ketahanan nasional, muncul pertanyaan lain. Apa yang menjadi jati diri bangsa Indonesia sehingga mampu menyatukan masyarakat yang beragam? Pertanyaan tersebut akan membawa kita pada pembahasan berikutnya yaitu identitas nasional, negara, dan kewarganegaraan. Identitas nasional itu jati diri bangsa Indonesia yang membedakan kita dari bangsa lain. Ketika mendengar istilah ini, mungkin yang langsung teringat adalah Pancasila, bendera merah putih, bahasa Indonesia, dan lagu Indonesia Raya. Namun, identitas nasional bukan hanya simbol negara, melainkan juga nilai, karakter, dan kepribadian bangsa. Di era globalisasi seperti sekarang, budaya asing sangat mudah masuk melalui media sosial, film, dan musik. Hal ini bukan sesuatu yang harus ditolak, tetapi kita perlu bijak dalam menyaring pengaruh tersebut agar tetap bangga terhadap budaya dan identitas bangsa Indonesia. Selain itu, kita juga perlu memahami makna negara. Negara bukan hanya sekedar wilayah yang memiliki pemerintahan, tetapi merupakan organisasi yang mengatur kehidupan masyarakat agar tercipta ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan.
Sementara itu, kewarganegaraan menunjukkan hubungan antara warga negara dengan negara yang melahirkan hak dan kewajiban. Sebagai warga negara, kita memiliki hak seperti memperoleh pendidikan dan perlindungan hukum. Namun, kita juga memiliki kewajiban untuk memahami aturan, menghormati hak orang lain, dan menjaga persatuan bangsa. Nah, setelah memahami hubungan antara warga negara dan negara, muncul pertanyaan berikutnya. Bagaimana seharusnya sebuah pemerintahan menjalankan tugasnya agar mampu memperoleh kepercayaan dari masyarakat? Disinilah kita mulai membahas good governance. Good governance itu cara pemerintah menjalankan tugasnya secara transparan, akuntabel, efektif, serta melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Dengan tata kelola yang baik, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan semakin meningkat. Namun, good governance bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Masyarakat juga memiliki peran penting seperti menaati aturan, memberikan kritik yang membangun, dan ikut mengawasi jalannya pemerintahan. Sebagai mahasiswa, kita dapat berpartisipasi dengan mengikuti isu-isu nasional, berpikir kritis, serta menyampaikan pendapat berdasarkan fakta. Selanjutnya, kita membahas demokrasi. Demokrasi bukan hanya tentang pemilu, tetapi juga tentang hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat dan ikut berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kehidupan sehari-hari, demokrasi dapat diterapkan saat berdiskusi, bekerja sama dalam kelompok, atau menghargai pendapat orang lain. Namun, kebebasan berpendapat juga harus disertai dengan tanggung jawab. Kita bebas menyampaikan pendapat, tetapi tetap harus menghormati orang lain dan tidak menyebarkan informasi yang tidak benar. Jadi, good governance dan demokrasi saling berkaitan. Pemerintah perlu menjalankan pemerintahan dengan baik, sementara masyarakat ikut berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab. Nah, setelah membahas good governance dan demokrasi, pembahasan terakhir adalah hak asasi manusia atau HAM dan rule of law yang menjadi dasar terciptanya keadilan dan perlindungan hak setiap warga negara. Setelah membahas good governance dan demokrasi, muncul satu pertanyaan, bagaimana masyarakat bisa hidup dengan aman, adil, dan saling menghargai meskipun setiap orang memiliki hak dan kepentingan yang berbeda? Disinilah pentingnya memahami hak asasi manusia atau HAM dan rule of law. HAM itu hak dasar yang dimiliki setiap manusia sejak lahir. Setiap orang berhak memperoleh pendidikan, perlindungan hukum, menyampaikan pendapat, dan diperlakukan secara adil. Namun, setiap hak juga harus disertai dengan tanggung jawab agar tidak melanggar hak orang lain. Selain HAM, ada juga rule of law atau supremasi hukum. Artinya, semua orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan jabatan, kekuasaan, maupun latar belakang. Dengan adanya hukum yang ditegakkan secara adil, hak setiap warga negara dapat terlindungi. Jadi, HAM dan rule of law saling melengkapi. HAM melindungi hak setiap individu, sedangkan rule of law memastikan hak tersebut ditegakkan melalui hukum yang adil. Dari seluruh materi yang telah dibahas, kita dapat memahami bahwa pendidikan kewarganegaraan bukan hanya mempelajari teori, tetapi juga mengajarkan bagaimana menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Sebagai mahasiswa, kita bisa memulainya dari hal-hal sederhana, seperti berpikir kritis, menghargai perbedaan, menaati aturan, dan menggunakan media sosial secara bijak. Dari langkah-langkah kecil inilah kita dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Semoga pembahasan ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.